Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada, kiranya damai dan sukacita Allah memenuhi hidup kita semua. Sebelum mendengar firman Tuhan, mari berdoa. Ya Allah Bapa di surga, kami bersyukur atas kasih penyertaan-Mu dalam hidup kami. Saat ini kami mau mendengar firman-Mu, biarlah Roh Kudus-Mu menolong, memberi kami pengertian akan firman-Mu itu. Dalam nama Yesus, amin. Firman Tuhan dari Keluaran 16 ayat 13 sampai 21. Pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu. Dan pada waktu pagi terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tapi Musa berkata kepada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu, menjadi makananmu. Beginilah perintah Tuhan, pungutlah itu tiap-tiap orang menurut keperluannya. Masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya, segomer seorang menurut jumlah jiwa. Demikianlah diperbuat orang Israel. Mereka mengumpulkan, ada yang banyak, ada yang sedikit. Ketika mereka menakarnya dengan gomer, maka orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya. Musa berkata kepada mereka, seorang pun tidak boleh meninggalkan daripadanya sampai pagi. Tetapi ada yang tidak mendengarkan Musa dan meninggalkan daripadanya sampai pagi, lalu berulat dan berbau busuk. Maka Musa menjadi marah kepada mereka. Setiap pagi mereka memungutnya, tiap-tiap orang menurut keperluannya. Tetapi ketika matahari panas, cairlah itu. Tema kita, ambillah secukupnya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, setelah dilepaskan dari perbudakan di Mesir, bangsa Israel dipimpin oleh Tuhan menuju tanah perjanjian. Pada perikop kita saat ini, di pasal yang ke-16, kita melihat kembali kisah perjalanan bangsa Israel, di mana bangsa Israel adalah bangsa yang keras kepala, yang selalu sulit untuk bersyukur, meski sudah berkali-kali mereka menyaksikan langsung bagaimana penyertaan dan mujizat Tuhan turun atas hidup mereka. Tapi mereka tetap saja bersungut-sungut dan terus menuntut. Dalam bagian perikop ini, yakni di pasal 16 ayat 1 sampai 36, walau renungan kita dari ayat 13 sampai 21, ini adalah sebuah contoh mengenai sikap ataupun sifat bangsa Israel. Pada bagian ini dikisahkan ketika bangsa Israel berangkat dari Elim dan tiba di padang gurun Sin. Setelah 1,5 bulan berada dalam perjalanan, karena kelaparan dan kemungkinan besar bekal mereka pun sudah habis, maka mulailah mereka bersungut-sungut lagi dan berkata kepada Musa, seperti yang dicatatkan di ayat yang ketiga, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang, sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Saudara-saudaraku, bangsa Israel terus bersungut-sungut.
Mereka menoleh ke masa lalu ketika hidup di Mesir. Mereka hanya ingat santapan yang enak di Mesir, tapi melupakan penderitaan di mana mereka dijadikan sebagai pekerja rodi, dan di Mesir pula lah bayi-bayi bangsa Israel dibunuh. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan mengasihi bangsa Israel. Tuhan menjawab permintaan mereka dengan mengirimkan hujan roti dari langit. Di ayat 4 dikatakan, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu, maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Saudara-saudaraku, lewat ayat ini kita melihat meski Tuhan mengabulkan permintaan bangsa Israel, namun ada sebuah pesan penting dari Tuhan agar mereka memungut secukupnya saja. Tapi mereka merasa belum juga cukup. Tuhan pun kembali menurunkan burung puyuh sampai menutupi perkemahan mereka. Inilah awal dari perenungan kita di ayat 13. Dan kembali Tuhan memberi pesan, pungutlah itu tiap-tiap orang menurut keperluannya. Masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya, segomer seorang menurut jumlah jiwa. Ini yang dikatakan di ayat 16. Dari kisah ini kita bisa melihat bahwa meski Tuhan bisa memberkati kita secara berkelimpahan, tapi kita tidak boleh terjebak kepada nafsu ketamakan, nafsu keserakahan. Sebab hidup sederhana atau secukupnya adalah merupakan gaya hidup yang diinginkan Tuhan untuk dimiliki oleh umatnya pada saat itu, dan juga kita tentunya di masa kini sebagai umat Tuhan. Saudara-saudaraku, tema kita mengatakan ambillah secukupnya. Dalam hal ini kita belajar bahwa terkadang banyak kita yang salah dalam menyikapi berkat-berkat yang diberikan Tuhan kepada kita. Terkadang kita berpikir bahwa semuanya itu adalah untuk membuat kita bisa hidup bermewah-mewah, berpoya-poya, atau kalau dalam hal ini dalam bentuk makanan, kita boleh makan sekenyang-kenyangnya, sebanyak-banyaknya, seberapa yang kita mampu memakannya. Atau dalam bentuk berkat yang lain, misalnya dalam bentuk uang, kita bisa menghambur-hamburkan uang untuk hal-hal yang tidak perlu benar. Saudara-saudaraku, kita harus ingat bahwa Tuhan memberi berkat bukan untuk kita simpan sendiri, tapi untuk memberkati orang lain. Kalau kita diberkati, ingatlah kita pun harus menjadi saluran berkat bagi orang lain. Dalam kitab Yehezkiel 18 ayat 5-9 dicatatkan, kalau seseorang adalah orang benar dan ia melakukan keadilan dan kebenaran, tidak menindas orang lain, ia mengembalikan gadaian orang, tidak merampas apa-apa, memberi makan orang lapar, memberi pakaian kepada orang telanjang, tidak memungut bunga uang atau mengambil riba, menjauhkan diri dari kecurangan, dan sebagainya. Dalam perjanjian baru pun Yakobus memesankan, jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang, tapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Inilah yang dikatakan dalam Yakobus 2 ayat 15-16.
Jadi saudara-saudaraku, kedua ayat ini menginginkan bahwa setiap kita untuk menjadi saluran berkat-Nya dan bukan untuk membuat kita menjadi orang-orang yang serakah atau menjadi orang-orang yang tamak yang hanya memikirkan diri sendiri. Dalam kisah turunnya hujan roti dan burung puyuh dalam teks renungan kita melihat dua kali pesan Tuhan berbunyi sama, agar mereka mengambil secukupnya saja. Inilah yang dikatakan oleh tema tadi. Jika hari ini ada di antara kita yang merasa masih hidup dalam kekurangan, ingatlah bahwa sesungguhnya Tuhan telah memberikan segala sesuatu di muka bumi ini secara cukup untuk kita olah, manfaatkan dan maksimalkan. Kita harus terus belajar untuk hidup dengan rasa cukup. Apa yang dikatakan cukup oleh firman Tuhan dalam 1 Timotius 6 ayat 8 demikian. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Dan kita ingat bahwa dari 1 Timotius 6 ayat 6 juga dikatakan, dan ingatlah bahwa memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Jadi saudara-saudaraku, inilah yang harus kita ingat. Dan dalam doa Bapa kami, Yesus juga mengajar kita untuk memohonkan kepada Tuhan untuk apa yang kita perlu, untuk makanan kita yang secukupnya. Dari situ kita diajar untuk belajar bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Saudara-saudaraku, apa yang dikatakan oleh renungan kita ini juga, bahwa benarlah bersyukur dan terus bersyukur akan membawa kita untuk tidak serakah. Bersyukur kepada Tuhan atas apa yang kita miliki juga mengajar kita untuk boleh berbagi, tidak hanya memikirkan diri kita saja, tapi kita juga mengingat akan kebutuhan orang lain juga. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari renungan inilah kita diajari bahwa hiduplah dengan rasa cukup dan hindarilah sikap ataupun perbuatan yang tamak. Dalam renungan ini juga kita diingatkan bahwa kalau bangsa Israel diingatkan bangun pagi-pagi dan memungut manna untuk makanan mereka setiap hari, dengan demikian juga kita akan selalu memohon kepada Tuhan untuk meminta apa yang kita butuhkan setiap hari. Dan selanjutnya dari renungan ini kita belajar tidak serakah, tidak tamak dan tidak rakus, melainkan mengambil secukupnya sesuai kebutuhan kita masing-masing. Inilah yang senada tadi seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dalam doa Bapa kami. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan lewat renungan ini juga kita percaya kepada Tuhan yang dengan ajaib akan memberkati kita setiap hari. Dengan itu kita akan selalu punya keyakinan, sekalipun kita tetap meminta ataupun mengambilnya secukupnya sesuai apa yang kita perlukan untuk kita dan keluarga kita, bahwa Tuhan akan selalu memberikan dan tidak pernah kita kekurangan. Seperti tadi bangsa Israel mengambilnya secukupnya tiap-tiap hari, dan ketika menjelang hari Sabat mereka boleh mengambilnya untuk besoknya. Saudara-saudaraku, ketidaktaatan pada pengaturan Tuhanlah yang membuat berkat berubah menjadi kutuk.
pada ayat ke-20 dikatakan, dan disinilah kita melihat bagaimana Tuhan selalu menggenapi. Ketika kita lebih dahulu mencari Tuhan, kehendak-Nya, maka semuanya akan ditambahkan kepada kita. Inilah renungan yang akan membawa kita kepada rasa syukur dan hidup percaya dalam pemeliharaan Tuhan yang selalu mencukupkan. Mari berdoa. Terima kasih Yesus, Engkau baik. Engkau selalu menguatkan kami lewat pemahaman firman yang kami dengar ini. Dalam nama Yesus, amin. Shalom saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati.